البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki perkataan Allah Subhanahu wa taala juz yang ke-9 dari surat Al-A'raf ayat yang ke-171. Masih berkaitan tentang kisah Bani Israel yang semakin ditampakkan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, mereka justru semakin sombong dan tidak mau tunduk, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari larangan, sudah kita lewati kemarin ya, berburu di hari Sabtu, kemudian mereka melanggar dan juga membuat tipu daya, hilah, sehingga mereka Allah telah hukum dengan hukuman yang berat. Kemudian juga berikutnya, ternyata ada juga di antara mereka yang tetap kokoh dengan agamanya, beriman dengan nabinya, berpegang teguh dengan kitabnya, dan menegakkan salat sesuai dengan batasan-batasannya. Namun kebanyakan dari kalangan mereka adalah orang-orang yang justru sombong dan juga berani membunuh nabi-nabi mereka, sebagaimana sudah kita lewati pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Kita baca sekarang. Perhatikan, Allah Ta'ala berfirman, wa idna taqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Perhatikan, barakallahu fiik. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang bagaimana Bani Israel sudah didatangkan adab di hadapannya. Jadi kalau mereka benar-benar enggak mau taat, langsung ditimpakan begitu saja. Tapi justru mereka tetap apa, barakallahu fiik, Allahul musta'an, tetap tidak mau menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh nabi mereka dan juga tidak mau berpegang teguh dengan kitab mereka. Kita lihat, dan ketika kami angkat gunung di atas Bani Israel, diangkat, gunung diangkat. Nah, seakan-akan gunung tersebut adalah awan yang menaungi mereka. Dan mereka yakin bahwasanya itu akan menimpa mereka kalau seandainya ditimpakan itu. Jadi angkat gunung di atasnya. Paham ya? Dalam kondisi seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala katakan, peganglah erat-erat, amalkan apa yang telah kami datangkan kepada kalian. Dengan apa? Dengan teguh, dengan kuat memegangnya. Itu maksudnya yang diberikan Allah Ta'ala kepada mereka itu Taurat. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang ada dalamnya. Mengingat, merenungi, mengamalkan agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, wadhkur ayyuhar rasul itrafa'nal jabala fawqa bani Israil. Ingatlah wahai Rasul, ketika kami mengangkat gunung di atas Bani Israel, ka'annahu sahabatun tudilluhum, seakan-akan gunung tersebut karena begitu besarnya, seakan-akan adalah awan yang menaungi mereka. Jadi benar-benar diangkat, diletakkan di atas mereka.
Wa aiqanu annahu waqi'un bihim, dan mereka yakin bahwasanya itu akan menimpa mereka. Illam yaqbalu ahkam at-Taurat, kalau mereka enggak terima hukum-hukum Taurat tersebut. Coba bayangkan, diangkat, diletakkan di atas mereka, dan mereka yakin kalau seandainya mereka akan menerima hukum-hukum yang ada dalam Taurat, timpakan langsung. Seperti itu, ngeri. Makanya ada kisah yang nyata yang mungkin Anda pernah dengar juga. Ada beberapa tempat yang di situ penduduknya berbuat kemungkaran, kemaksiatan, keonaran, minum khamar, berzina, berjudi, sudah menjadi kebiasaan mereka, enggak ada yang mengingkari. Akhirnya Allah timpakan apa? Nah, barakallahu fiik, gunung dipindahkan menimpa satu kampung tersebut. Tertanam mereka di dalam barakallahu fiik, gunung yang menimpa mereka tadi itu. Allah musta'an. Itu terjadi ya, kadang-kala memang Allah Subhanahu wa taala itu kalau mengadab itu memang diseluruhkan. Tidak pandang bulu apakah itu orang yang taat atau orang yang bermaksiat, kadang kena semuanya. Itulah yang kita perlu waspada. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak mau mengingkari kemungkaran dan tidak pula memerintahkan perkara yang ma'ruf. Kalau sudah seperti itu keadaannya, barakallahu fiik, nanti kalau Allah menimpakan suatu azab, itu akan menimpa semuanya. Yang zalim juga kena, yang tidak zalim pun juga kena. Nah, sebagaimana peringatan yang Allah berikan dalam Al-Qur'an Karim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Berhati-hatilah kalian dengan suatu bencana atau bala malapetaka yang tidak menimpa hanya khusus orang-orang yang zalim di antara kalian. Jadi menimpanya semuanya. Yang zalim juga kena, yang mukmin, yang muslim juga kena. Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Tentunya kalau adab yang seperti itu keadaannya, adab buat orang-orang kufar wal munafikin wa ahlul ma'asi. Adapun untuk orang yang beriman kok tertimpa juga, itu sebagai ujian. Paham ya? Sebagai ujian kalau mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah taala, orang-orang yang senantiasa memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang mungkar, mereka adalah orang yang selamat. Paham ya? Orang-orang yang selamat. Nah, kita lihat sini biar tambah jelas, perhatikan baik-baik. Wa qulna lahum, kemudian kami katakan kepada mereka, khudhu ma atainakum biquwwah. Peganglah dengan teguh dan kuat apa yang telah kami datangkan kepada kalian. Ai i'malu bima a'tainakum bijtihadin minkum. Maksudnya amalkanlah dengan apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan sungguh-sungguh di antara kalian, dengan kesungguhan yang muncul dari kalian. Mengamalkan apa? Isi kandungan Taurat. Paham ya? Mengamalkan apa yang ada dalam Taurat tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian wadhkuru ma fi kitabina minal uhud wal mawathiq allati akhadnaha 'alaikum bil 'amal bima fi. Dan ingatlah apa-apa yang ada dalam kitab kami yang sudah kami berikan kepada kalian dalam Taurat, berupa perjanjian-perjanjian, ikatan-ikatan yang telah kami barakallahu janjikan atas kalian untuk apa? Agar beramal dengan apa yang ada di dalamnya. Kaitattaqu rabbakum fatanju min iqabih. Tujuannya apa? Agar kalian bertakwa kepada Rabb kalian dan kalian selamat dari iqabnya. Karena ketakwaan sumber keselamatan ya. Ketakwaan sumber keselamatan. Nah, dan orang kalau bertakwa itu juga akan ditambahkan ilmu. Nah, sebagaimana perkataan Allah Taala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah Taala akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Kemudian ketakwaan juga sumber apa tadi? Nah, barakallahu fiik, diselamatkan dari azab dan iqab Allah Taala dan diberikan kemudahan dengan kemudahan yang luar biasa. Mulai dari rezekinya lancar, kehidupannya tenang, tentram. Sebagaimana perkataan Allah Taala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Paham ya? Naam. Artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Taala, niscaya Allah Taala akan berikan padanya jalan keluar yang mudah dan semua urusannya dipermudah. Dan sumber rezeki di antaranya apa? Ketakwaan. Ya kan? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Taala berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Modalnya takwa. Apa takwa kemarin definisinya? Definisi takwa sudah kita lewati berkali-kali. Apa definisinya, Ihsan?
Na'am ahsanta barakallahu fiik. An yaj'alal insanu bainahu wa baina 'adzabillah wiqayatan bi fi'li awamirihi wa istinabi nawahihi. Artinya seseorang menjadikan antara dirinya dan azab Allah dengan suatu benteng, pemisah. Jadi orang tersebut menjadikan pemisah, benteng antara dirinya dengan azab Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu termasuk salah satu definisi takwa. Nah, jadi sumber keberhasilan, sumber ketenangan hati, sumber rezeki, sumber keselamatan. Kita lanjutkan yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Lihat. Nah, barakallahu fiik, Allah Ta'ala kasih peringatan lagi di sini. Ingatlah wahai Rasul, ketika Rabbmu telah mengeluarkan anak keturunan Adam dari dari tulang punggung mereka. Aslab, sulb. Nah, nanti kita lihat tafsirannya. Anak keturunan mereka. Dan kemudian Allah Ta'ala menjadi saksi untuk mereka atas diri mereka, mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Mereka mengatakan apa? Qalu bala syahidna. Mereka mengatakan tentu, bahkan kami menyaksikan. Antaqulu, agar kalian itu tidak mengatakan. Ini semuanya tujuannya Allah Ta'ala mengatakan di hadapan mereka tersebut agar kalian wahai Bani Israel, barakallahu fiik, tidak mengatakan yaumul qiyamah, di hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami dahulu ada orang-orang yang lalai, karena udah tegak hujah di hadapan mereka itu. Paham ya? Enggak ada alasan lagi. Tujuannya itu enggak ada alasan lagi yang mereka akan membuat alasan seakan-akan belum sampai hujah pada mereka. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun astabahumullah wadhkur ayyuhar rasul istakhraja rabbuka aulada adam min aslabi abaihim. Ingatlah Rasul, ketika Rabbmu telah mengeluarkan anak-anak Adam dari tulang punggung bapak-bapak mereka. Wa qarrarahum bitauhidih, dan Allah telah menetapkan mereka dengan mentauhidkannya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bima auda'ahu fi fitrihim, dengan apa yang Allah telah letakkan pada fitrah-fitrah mereka. In annahu rabbuhum, lihat ini, bahwasanya Allah Ta'ala adalah Rabb mereka, wa khaliquhum, dan juga pencipta mereka, wa malikuhum, dan juga yang memiliki, menguasai mereka. Fa aqarru lahu bidzalik, mereka pun menetapkan, mengakui hal tersebut, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam itu kemaksiatan ada, namun kesyirikan barakallahu fiik jauh, karena mereka memang diciptakan dalam kondisi Allah Ta'ala takdirkan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemaksiatan, kemungkaran ada selain syirik. Muncullah kesyirikan awal mulanya zaman Nabi Nuh alaihissalam. Saat itulah Allah Ta'ala angkat Nuh sebagai Rasul pertama kali untuk penduduk bumi, untuk menumpas kesyirikan, ya kan? Menumpas berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka mengagungkan orang-orang saleh waktu itu dengan cara mereka menggambar orang-orang saleh, barakallahu fiik, di tempat-tempat majelis mereka. Akhirnya datang generasi berikutnya, datang iblis, setan menghias-hiasnya, akhirnya disembah ujung-ujungnya. Allahul musta'an, muncullah kesyirikan. Wa illa, jaraknya berapa yang disebutkan mufassirun kemarin? Jarak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Nuh, berapa kemarin jaraknya? Berapa abad? 10 abad. Kurang lebihnya 1000 tahun jaraknya itu, barakallahu fiik. Setelah itu barulah muncul kesyirikan, artinya billah. Kita lihat tafsirannya, disimak baik-baik, barakallahu fiik. Qala al-mufassirun nasabahumullah. Naam. Fa aqarru lahu bidzalik khasyatan an yunkiru yaumil qiyamah, dalam rangka barakallahu fiik, khawatir kalau seandainya mereka nanti mengingkari dari kiamat. Jadi dijelaskan di awal permulaan biar nanti mereka enggak punya hujah lagi kalau mengingkari gitu loh. Paham ya? Naam. Fala yuqirru bi syai'in minhu, maka tidaklah mereka menetapkan kecuali apa? Tidaklah mereka menetapkan sesuatu dari hal tersebut. Wa yas'amu anna hujjatallah ma qamat alaihim, lihat ini.
dan agar mereka tidak menduga mengira bahwasanya hujah Allah belum tegak atas mereka. Sudah tegak dari permulaan. Ditunjukkan, dipaparkan hujahnya, dipaparkan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala di hadapannya, agar mereka itu nanti nggak punya hujah lagi di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat. Nah, lihat ini, wala indahum ilmun biha, dan jangan sampai terkesan bahwasanya mereka tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Bal kanu anha ghafilin, bahkan mereka dahulu memang orang-orang yang lalai gitu loh. Sudah tegak hujah di hadapannya, tetap mereka lalai, tidak mau peduli, tidak mau mengambil peringatan tersebut. Kita ambil dikit lagi. Qala Allah Ta'ala berfirman, ayat yang berikutnya 170:63, au taqulu innama asyraka aba'una min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Lihat ini. Jadi mereka hujahnya, kenapa engkau menghadap kami ya Rabb, sedangkan kesyirikan yang melakukan itu nenek moyang kami. Nenek moyang kami itulah yang bikin ulah terlebih dahulu, mereka yang membuat kesyirikan, kok kita yang diadab. Jadi seakan-akan ingin mengelak gitu. Paham ya? Nah, padahal generasi-generasi berikutnya ngikutin nenek moyang sebelumnya kan itu. Tapi mereka hujahnya lihat nih. Dan agar kalian tidak mengatakan bahwasanya sesungguhnya yang berbuat syirik itu nenek moyang kami terdahulu, sedangkan kami hanya keturunan mereka yang datang setelah mereka. Afatuhlikuna bima fa'al mubtilun, apakah engkau hendak membinasakan kami dengan sebab yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat syirik, itu nenek moyang kami terdahulu gitu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun nasabahumullah au li'alla taqulu, atau agar kalian tidak mengatakan innama asyraka aba'una min qablina. Perhatikan ini, wa naqadul ahda, hanya saja yang berbuat syirik itu adalah nenek moyang kami sebelum kami, dan mereka membatalkan perjanjian. Faqtadaina bihim min ba'dihim, artinya atau man ba'dahum. Faqtadaina bihim man ba'dahum, kemudian kami mengikuti orang-orang yang setelah mereka. Jadi ternyata taklid itu ya. Jadi sudah tahu nenek moyang mereka berbuat kesyirikan, itu pengennya yang diadat itu mereka saja gitu loh. Sedangkan kita ini generasi setelahnya. Cuman kita juga ngikut mereka, itu salahnya di situ. Jadi mereka ini juga mengikuti kesyirikan yang dilakukan oleh mbah-mbah mereka, nenek moyang mereka. Lihat ini. Apa tu'adzibuna bima fa'ala alladhi abtalu a'malahum bija'lihim ma'allahi syarikan fil ibadah? Apakah engkau hendak mengadab kami dengan sebab perbuatan orang-orang yang mereka menghancurkan amalan mereka dengan perbuatan mereka menjadikan bersama Allah sekutu di dalam beribadah? Jadi enggak terima kalau diadab. Padahal mereka-mereka yang datang setelahnya ini juga ngikutin langkah-langkah mbah-mbah mereka, nenek moyang mereka, yaitu kesyirikan itu loh. Jadi pengennya itu buat mereka aja diadab, kita enggak usah itu loh pengennya. Enggak bisa. Karena apa? Karena mencontoh mengikuti langkah nenek moyang mereka, kena juga adabnya. Yang terakhir perhatikan, Allah Ta'ala berkata, wa kadzalika nufassilul ayat wa la'allahum yarji'un, dan seperti itulah, demikianlah kami merinci ayat-ayat kami agar mereka mau kembali dari kesyirikan menuju tauhid, kembali dari kemaksiatan menuju taat. Itu tujuannya. Dirinci semuanya, dikasih hukuman, orang-orang yang berhak mendapatkan hukuman. Tujuannya apa? Agar kembali rujuk, kembali dari kesyirikan menuju tauhid, kembali dari kemaksiatan menuju apa? Ketaatan. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun nasabahumullah, diperhatikan. Wa kama fassalna al-ayat, dan sebagaimana kami telah merinci ayat kami, wa bayyana fiha, dan kami juga menjelaskan apa yang ada di dalamnya, ma fa'alnahu bil ummah sabiqah, apa yang telah kami perbuat, yang kami lakukan untuk umat-umat terdahulu, diadab yang mereka berhak mendapatkan adab. Kadzalika nufassilul ayat wa nubayyinuha, maka seperti itu pula lah kami juga merinci ayat kami serta menjelaskannya, liqaumika ayyuhar rasul, untuk kaum juga wahai rasul, rajaan, dalam rangka berharap, anjarji'u, agar mereka mau kembali, an syirkihim, dari kesyirikan mereka menuju tauhid, wa yunibu ila rabbihim, dan agar mereka mau kembali kepada Rabb mereka. Ini tujuannya. Tujuan apa? Allah Ta'ala barakallahu fiik merinci ayat-ayatnya, ditampakkan tanda-tanda kebesarannya di hadapan Bani Israil. Barakallahu fiik,
Itu tujuannya apa? Agar orang-orang yang datang setelahnya itu mengambil pelajaran. Bahwasanya siapa saja yang mengingkari Nabi dan Rasulnya, barakallahu fiik, dan juga ajarannya bahwa Nabi mereka, itu biasanya apa? Tertimpa padanya adab. Barakallahu fiik, yang mana Allah Ta'ala ketika mengadab tidak ada satupun yang bisa menahannya atau menolaknya. Ngeri, barakallahu fiik. Itu akibat daripada apa? Akibat daripada perbuatan maksiat, tidak mau taat kepada Rasulnya dan tidak mau mengikuti apa yang ada di dalam syariatnya. Allah musta'an. Adapun ayat yang berikutnya, ayat yang kaitannya masalah barakallahu fiik, ternyata mereka justru mengikuti setan-setan, tidak mengikuti ajaran Nabi mereka, tidak mau mengikuti ajaran yang ada dalam kitab-kitab mereka. Akhirnya Allah Ta'ala timpakan dengan apa? Adab yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.